Mengejutkan, Prabowo Subianto bakal di-reshuffle. Ini tantangan untuk Jokowi. Jokowi lulus ujian leadership jika berani reshuffle Luhut dan Airlangga. Keberanian Presiden Jokowi melakukan evaluasi bahkan reshuffle terhadap dua menteri tersebut bisa menjadi jawaban publik atas kekuasaan kepemimpinan Jokowi. Ini ujian leadership Jokowi. Jika Jokowi berani reshuffle dua menteri tersebut, itu artinya Jokowi lolos. Karena ia diam-diam seseorang yang memiliki semacam strong leadership. Kalau tidak berani reshuffle dua menteri tersebut, itu artinya membenarkan tesis bahwa ada yang mengendalikan Jokowi. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo tampak jengkel dengan para kinerja menteri di kabinetnya. Bahkan, dalam rapat kabinet, Jokowi sampai menyinggung reshuffle dan membubarkan lembaga karena tak mampu bekerja cepat menghadapi pandemi COVID-19. Jokowi menyebut sejumlah sektor yang menjadi sorotan. Misalnya, kesehatan yang dianggap tidak maksimal dalam menyerap anggaran 75 triliun rupiah. Baru keluar 1,35% saja. Kemudian sektor sosial dalam penyaluran bantuan sosial bansos, termasuk sektor ekonomi yang belum maksimal keluarkan stimulus ekonomi. Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun menilai bahwa sebenarnya Presiden Jokowi sudah tahu dan memahami mana saja kementeriannya yang seharusnya di-reshuffle. Dengan kekacauan itu, Jokowi tahu mana menteri yang malah menjadi beban, bikin tambah kacau arah pemerintahan, dan mana yang tidak. Mana yang bisa bekerja di tangan krisis, mana yang tidak, ujar Ubed kepada Merdeka.com Senin 29 Juni. Nampaknya telah jadi tanda menteri yang menjadi beban dan patut untuk di-reshuffle, yakni Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menkumham, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Ekonomi, dan Menteri Perindustrian. Tambahnya, bagaimana dengan Prabowo? Selain para menteri itu, Ubed mengingatkan, nampaknya Presiden Jokowi juga perlu melakukan evaluasi terhadap dua menteri koordinator, yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Sebelum membahas Prabowo, kita bahas dua Menko ini. Selain itu, ada dua Menko yang juga jadi beban Jokowi yang perlu dievaluasi dan bahkan di-reshuffle, yaitu Menko Maninvest dan Menko Equin. Argumennya karena sudah ada Perpu nomor 1 tahun 2020 yang sudah jadi undang-undang, tetapi tidak efektif digunakan oleh dua Menko tersebut. Bahkan, justru membuat kegaduhan saja. Dari kegaduhan TKA, kegaduhan debat terbuka yang gagal, dan juga kegagalan kartu prakerja yang dihandle langsung oleh Menko Equin, sebut Ubed. Selain kinerja, lanjut dia, keberanian Presiden Jokowi melakukan evaluasi bahkan reshuffle terhadap dua Menko tersebut bisa menjadi jawaban publik atas kekuasaan kepemimpinan Jokowi. Ini ujian leadership Jokowi. Jika Jokowi berani reshuffle dua Menko tersebut, itu artinya Jokowi lolos. Karena dua Menko tersebut diam-diam seorang yang memiliki semacam strong leadership. Kalau tidak berani reshuffle dua Menko tersebut, itu artinya membenarkan tesis bahwa ada yang mengendalikan Jokowi, ungkapnya. Namun, dia menilai dampak dari reshuffle kabinet dalam situasi pandemi COVID-19 tergantung seberapa kuat keputusan Jokowi dengan mengganti orang-orang yang ada di lingkarannya. Jika argumennya kokoh dan menteri penggantinya nanti memiliki kapasitas dan kapabilitas yang hebat, mampu bekerja dengan sangat baik di tengah pandemi COVID-19, tentu itu akan positif untuk pemerintahan Jokowi, sekaligus akan mendapat respon positif dari publik maupun dunia internasional, tuturnya. Jadi, Prabowo Subianto bakal kena reshuffle? Sebelumnya Presiden Joko Widodo membuka opsi reshuffle menteri yang bekerja biasa-biasa saja selama masa pandemi COVID-19. Hal itu disampaikan
dalam sidang Kabinet Paripurna Istana Negara pada 18 Juni 2020. Beberapa nama menteri yang dinilai bekinerja buruk sudah menjadi perbincangan publik. Misalnya, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli, yang mengurung Habib Bahar di Nusa Kambangan. Namun, apakah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto masuk ke dalam daftar menteri yang berpeluang di reshuffle? Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menjamin posisi Prabowo Subianto sebagai pembantu Joko Widodo bakal aman. Ia menilai jaminan itu karena kursi Menhan didapatkan dari hasil rekonsiliasi Pilpres 2019. Prabowo aman, bagus atau tidak bagus kinerjanya, dia akan aman karena bagian dari rekonsiliasi pasca Pilpres, kata Ujang kepada indonesianinsight.id Senin 29 Juni. Selain itu, dia juga membeberkan beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju yang dinilai lamban dalam mengeksekusi keinginan Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, PKS tunggu Jokowi buktikan ancamannya akan reshuffle kabinetnya. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menunggu tindakan nyata dari Presiden Joko Widodo yang mengancam akan merombak susunan kabinet atau reshuffle karena tidak puas dengan kinerja para menterinya. Jangan berhenti dalam pernyataan. Sepekan, paling lambat, mesti ada tindak lanjut aksi. Keputusan tegas dan jelas dari pernyataan itu, kata politikus PKS Mardani Alisera kepada tribunnews.com, Jakarta, Senin 29 Juni. Jika tidak ada aksi, maka Pak Jokowi justru yang disebut tidak punya sense of crisis, sambung Mardani. Mardani menilai, seorang presiden sudah seharusnya berani mengambil keputusan dan tidak boleh mengeluh tanpa melakukan tindakan yang dibutuhkan masyarakat pada saat ini. Jangan takut buat keputusan. Presiden tidak boleh mengeluh, apalagi curhat. Ambil keputusan, rakyat taruhannya, ucap Mardani. Saat pandemi COVID-19, kata Mardani, pemimpin negara mesti jelas dan tegas dalam bersikap, karena kesalahan kecil dapat berdampak fatal dalam kondisi krisis. Langkah yang baik untuk Pak Jokowi, tegas dan jelas pernyataannya. Rakyat kian berat kondisinya, pemerintahlah harapannya, papar anggota Komisi 2 DPR itu. PKS mengingatkan kembali, waktu awal wabah COVID-19, banyak menteri yang guyon. PKS harusnya presiden marah sejak dulu. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Sohibul Iman bisa memahami suasana kebatinan Presiden Joko Widodo menghadapi pandemi COVID virus corona. Jokowi, sapaan akrab kepala negara, pada 18 Juni lalu memberikan peringatan keras kepada jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju yang berkinerja jeblok menangani pandemi. Peringatan keras bisa berupa melakukan perombakan kabinet atau reshuffle, bahkan tidak segan-segan membubarkan lembaga. Sangat bisa dipahami suasana batin Pak Jokowi, kata Sohibul Iman lewat akun Twitter miliknya @MSI_Sohibul Iman, Senin 29 Juni. Jika benar, para anggota kabinet belum bahkan tidak memiliki sense of crisis, tentu sangat mengherankan sekaligus memprihatinkan, sebab rakyat sudah merasakan dan mengalami krisis sejak awal COVID-19. Lanjut dia. Namun Sohibul Iman mengungkapkan marah Jokowi harusnya sudah lama disampaikan dari awal-awal, sebelum virus corona merajalela menghantam Indonesia dari segala bidang. Jika diingat, awal wabah COVID-19, banyak menteri mengguyonkannya. Itu tanda-tanda awal ketiadaan sense of crisis mereka. Pak Jokowi mestinya marah dari dulu, bukan sekarang. Tutup dia dengan emotikon wajah sedikit senyum. Bagaimana menurut pendapat Anda?